Diduga ada campur tangan militer asing saat penyerangan pos TNI, pengamat militer ungkap hal ini. Melansir dari eramuslim.com, serangan kelompok kriminal bersenjata KKB atau kelompok teroris separatis Papua KTSP terhadap tim gabungan Satgas Yonif-R 321 GT dan Kopassus tanggal 15 April tahun 2023 yang disebut-sebut membuat pasukan khusus terlatih itu kocar-kacir, tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya. Bahkan pengamat militer Dr. Koni Rahakundini Bakri, MC, menduga ada keterlibatan pasukan asing membantu aksi KTSP di Nduga, Papua. Koni juga mengkritik laporan yang bersifat internal di tubuh militer yang kerap bocor ke publik. Aspek kenapa ini menjadi kebiasaan laporan yang bersifat internal bisa bocor. Ini menamparkan kita. Mengapa Kopassus bisa kedodoran? Paparnya dalam video di halaman Facebook INMTV dikutip denpasar.suara.com, Jumat tanggal 21 April tahun 2023. Dia juga mempertanyakan seberapa terlatihnya KKB sehingga membuat Kopassus dan Rider Kostrad bisa diserang dengan mudah. Perlu operasi militer dan ada kemungkinan tentara bayaran, duga dia. Di bagian lain dalam YouTube Puspen TNI yang ditayangkan Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan cara KKB menyerang prajurit TNI. Di mana mereka memanfaatkan anak kecil hingga perempuan untuk menyergap prajurit TNI. Dalam perjalanannya dihadang dan kontak tembak dengan KST yang dalam kontak tembak tersebut mereka memanfaatkan masyarakat dan juga anak-anak untuk menyerbu, paparnya. Geram dengan ulah KKB, Komisi IDPR katakan KKB wajib dilumat, mereka tak peduli HAM. Melansir dari Kompas.com, anggota Komisi IDPR fraksi Golkar Dev Laksono menegaskan teroris kelompok kriminal bersenjata KKB Papua harus diberantas. Apalagi, baru-baru ini KKB menyerang TNI yang sedang melakukan operasi pencarian pilot Susi Air, Philip Mark Metretens. Dalam peristiwa tersebut, seorang prajurit TNI tewas. Dev pun mendorong KKB segera ditumpas dari Indonesia. Sejak awal saya katakan, TNI harus bertindak tegas memberantas teroris ini. Mereka jelas-jelas pemberontak yang wajib dilumatkan dari bumi pertiwi, ujar Dev saat dimintai konfirmasi, Senin tanggal 17 April tahun 2023. Dev menjelaskan, KKB tidak pernah peduli dengan hak asasi manusia, HAM, yang mereka langgar selama ini. Bahkan, kata dia, KKB malah kerap menggunakan isu HAM demi gerakan separatis mereka. Mereka tidak pernah peduli dengan HAM siapapun, dan selalu menggunakan isu-isu tersebut untuk kepentingan separatis, tuturnya. Sementara itu, Dev juga mendorong agar pihak-pihak yang membantu KKB selama ini turut diburu. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono memaparkan kronologi soal peristiwa prajurit Satuan Tugas Satgas Batalion Infanteri, Yonif Rider 321, Galuh Taruna yang diserang KKB saat operasi pencarian pilot Susi Air, Philip Mark Metretens 37. Adapun penyerangan tersebut terjadi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sore. Akibat penyerangan itu, satu prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad Pratu Miftahul Arifin gugur. Julius mengatakan, peristiwa penyerangan itu terjadi ketika Satgas Yonif Rider 321 sedang mendekati posisi penyandera Philips. Dari Satgas Yonif Rider 321 mencoba menyisir mendekati posisi dari para penyandera KKB, kemudian ada serangan dari mereka, kelompok kriminal bersenjata, kata Julius saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu tanggal 16 April tahun 2023. Akibat penyerangan tersebut, Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Setelah itu, lanjut Julius, terjadi serangan lanjutan dari KKB terhadap Satgas Yonif Rider 321.
Ketika prajurit mencoba untuk menolong Ratu Miftahul, mereka mendapatkan serangan ulang, ujar Julius. Julius membantah kabar yang menyebutkan ada 6 prajurit yang gugur akibat penyerangan susulan itu. Dia mengatakan, kondisi prajurit lain yang mendapatkan serangan susulan itu masih didalami. Kondisi lainnya masih dalam tahap pendalaman, tutur Julius. Untuk jumlah korban nanti akan kami data ulang, dan kami sampaikan, kata Julius. Terpisah. Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman mengatakan, penyerangan tersebut terjadi pada Sabtu, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Kejadian penyerangan oleh gerombolan KST kelompok separatis teroris terhadap prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Duga dalam rangka pencarian pilot Susi Air, kata Herman saat dihubungi, Minggu. Bantah klaim KKB soal 6 prajurit gugur. Kasum TNI ungkap fakta sebenarnya 5 prajurit belum terkonfirmasi 1 prajurit gugur usai diserang KKB di Papua. Melansir dari Detik News, Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan menyampaikan informasi terkini terkait prajurit TNI yang diserang kelompok kriminal bersenjata KKB di Nduga, Papua Pegunungan. 1 orang prajurit gugur dan 5 lainnya masih belum terkonfirmasi keberadaannya. Tadi siang terakhir saya komunikasi dengan yang di lapangan. Kepastian yang gugur itu 1 orang. Itu Pratu Arifin. Itu yang terjadi hari Jumat, yang waktu kita penyergapan. Dia kena tembak, ujar Bambang Ismawan di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin tanggal 17 April tahun 2023. Yang lain-lain memang masih ada yang belum terkonfirmasi, tapi tinggal 5 orang, sambungnya. Bambang mengatakan 4 prajurit lain sudah kembali ke pos masing-masing. Dia mengatakan 4 prajurit itu kembali dalam keadaan sehat. Sementara itu, untuk 5 prajurit lainnya, Bambang belum dapat memastikan keadaan mereka.